Halo, saya Dr. Bramundito, panggilan saya Bram. Saya dokter spesialis kebidanan dan kandungan, full timer di Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah. Sesar itu adalah operasi untuk melahirkan bayi melalui sayatan di perut, membuka dinding perut sampai membuka dinding rahim. Jadi bayi yang tidak bisa dilahirkan normal melalui vagina. Secara umum sekarang operasi sesar adalah namanya operasi seksio cesaria transperitonealis profunda, yaitu istilah di bahasa Latinnya. Jadi sayatannya melintang di rahim agak di bagian bawah untuk melahirkan bayinya, jadi rahimnya dibuka, sayatannya melintang. Kalau dulu sayatannya vertikal, tapi ternyata sayatan vertikal itu banyak komplikasinya, banyak efek sampingnya, gampang robek lagi gitu ya. Jadi sekarang semua dilakukan melalui sayatan vertikal, sayatan melintang itu. Walaupun pada kondisi tertentu kita masih akan melakukan sayatan manjang pada kondisi tertentu. Sebetulnya kalau persalinan atau kehamilan, biasanya pasien itu kan akan secara rutin bertemu dokter ya kan, sebulan sekali, nanti 2 minggu sekali. Di situ kan sudah ada tes pasti awal, pemeriksaan darah, udah ada data-data. Nanti pas hamil sudah besar diperiksa lagi laboratorium ya. Jadi persiapannya sebetulnya nggak ada kalau itu semua sudah lengkap. Tapi intinya sebelum operasi idealnya kita tahu kondisi ibu ya, misalnya hemoglobinnya berapa ya. Kan orang sesar itu kan keluar darah ya, paling penting itu hemoglobinnya. Terus adakah penyulit yang lain, gula darahnya ibu tinggi apa enggak ya, atau ada faktor-faktor infeksi atau enggak ya. Hanya persiapannya sebetulnya hanya pemeriksaan darah saja. Kalau persiapan ibunya ya hanya mungkin sedikit bagian yang akan disayat itu agak lebih dicukur sedikit, tapi bukannya harus cukur sampai digundulin gitu, enggak. Cuman kalau di situ ada rambut mungkin dipotong sedikit supaya nanti pada saat nyayatnya lebih gampang, lebih kelihatan. Hanya itu saja sih persiapannya. Urutannya pokoknya operasi sesar ada 2 macam. Ada yang maksudnya bukan jenisnya, tapi ada 2 yang dilihat dari waktunya ya. Ada yang memang kita rencanakan. Misalnya nih kita periksa hamil nih bayinya, ini sungsang nih harus sesar. Kita bisa planning kan, jadi elektif. Seksosesaria elektif atau berencana. Atau seksosesaria yang emergency. Emergency itu ya misalnya dalam proses persalinan, atau macet, karena bayinya besar. Nah, kita harus convert jadi operasi, itu kan emergency. Dari persiapannya sebetulnya yang paling bagus adalah ibunya puasa, karena kan akan di anestesi. Ya, tapi puasa ini juga tidak harus puasa yang lama gitu, enggak. Ya, bahkan sekarang 2 jam sebelum operasi aja sudah bisa, masih bisa minum manis gitu ya. Tapi idealnya memang puasa, banyak yang masih menganut puasa 6 jam. Setelah puasa, nanti pasien kan dibawa ke kamar operasi ya, lalu kita bersihkan, kita cuci ya. Setelah dia dioperasi dulu, di anestesi dulu. Anestesi itu bisa 2 macam, anestesi yang setengah badan saja ya, anestesi spinal atau epidural, atau anestesi umum dia tidur. Kebanyakan anestesinya adalah yang setengah badan saja, jadi anestesi spinal atau epidural. Tapi pada kasus tertentu sulit atau memang nggak bisa atau ada kontraindikasi, jadi dibius umum dia tidur. Nah, setelah dibius baru kita persiapkannya, kita pasang kateter, terus kita bersihkan, kita cuci daerah sekitar operasi dengan antiseptik, udah disayat melintang biasanya di bawah gitu ya. Jadi sekarang kalau dulu kan vertikal ya, itu memang lebih mudah, lebih cepat, tapi sekarang kebanyakan melintang di bawah pinggang gitu ya, sekitar 10-12 cm sebesar kepala bayi. Udah disayat lapis demi lapis, kulit ya, lemak di bawah kulit, terus penutup otot, longga perut, baru kelihatan rahimnya disayat, dilahirkan bayinya.
Setelah dilahirkan bayinya, plasenta dilahirkan, terus dijahit lapis demi lapis lagi, kembali seperti waktu kita buka gitu. Ya begitu. Jadi komplikasi operasi sesar di zaman saat ini, di zaman sekarang ya, apalagi di tempat-tempat yang baik ya, rumah sakit yang baik, bisa dibilang kecil sekali komplikasi, walaupun tetap ada risiko komplikasi. Komplikasi pada ibu apa? Ya bisa saja komplikasi dari anestesinya ya, bisa saja kan ada efek samping obat anestesi ya, seperti ya macam-macam, bisa aja alergi walaupun jarang. Tapi bisa juga setelah operasi suka sakit kepala, itu komplikasi dari anestesi kadang-kadang gitu ya, karena proses biusnya mungkin atau proses pemulihannya tidak terlalu cepat atau gimana gitu ya, karena kalau anestesi spinal itu memang tidak bisa langsung cepat duduk gitu ya, memang harus bertahap, kalau nggak kadang-kadang suka sakit kepala. Itu dari anestesi. Kalau dari tindakan bedahnya sendiri ya komplikasi ya perdarahan, infeksi ya, atau cedera saat kita operasi. Bisa saja kita kena anatominya berubah, mungkin ibunya pernah operasi apa, jadi ada perlekatan, jadi kita bisa mencederai usus atau kandung kencing yang dekat-dekat situ ya. Itu jadi resiko, itu namanya resiko medis, itu komplikasi bisa terjadi ya, tadi perdarahan, infeksi. Jadi itu. Kalau komplikasi pada bayinya bisa saja terjadi saat kita menyayat rahim, mau melahirkan bayinya. Begitu rahimnya disayat, bayinya kesayat juga saat itu. Mungkin bagian kepalanya atau bagian kakinya kalau dia sungsang, atau bagian badannya, itu juga risiko. Jadi risiko sesar pada bayi itu ya itu tersayat pada saat kita mau membuka rahimnya gitu ya. Nah, kondisi gimana? Bisa saja, walaupun jarang, tapi itu harus kita jelaskan